Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Halo semuanya, kenalin nama aku Raina Safira Azahra. Aku dari program studi pendidikan IPA. Ketika kita berbicara tentang orang baik, apa sih sebenarnya yang menjadi ukuran sehingga seseorang itu dapat dikatakan baik? Apakah orang itu taat secara agama, atau dia itu sopan secara adat, atau orangnya itu mempunyai perilaku yang logis dan berpikir kritis gitu. Kan kita nggak tahu ya, kayak kita sering bingung gitu ngebedain yang mana etika, yang mana akhlak, dan yang mana moral. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat krusial, yaitu tentang perbedaan antara akhlak, moral, dan etika, serta bagaimana standar baik dan buruknya secara mutlak ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang diperkuat oleh pandangan para ulama. Jadi kita akan membahasnya kali ini. Oke. Nah, di sini kita akan melihat, kayak aku akan jelasin definisi singkat dari ketiga istilah tersebut. Terus ada perbedaan yang mendasar pada sumber penilaian. Terus ada bagaimana sih konsep ma'ruf dan munkarnya dalam Al-Quran yang menjadi barometer untuk segala tingkah laku kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Oke. Nah, langsung saja kepada definisi singkatnya gitu. Yang pertama ada akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Nah, akhlak itu sifat atau perangai yang tertanam di dalam jiwa kita, yang mana itu menimbulkan perbuatan secara spontan atau sudah menjadi karakter lah dalam diri kita gitu. Yang kedua ada moral. Moral itu berasal dari bahasa Latin mos atau mores, yaitu nilai-nilai tentang baik atau buruknya yang berlaku di dalam suatu tradisi masyarakat tertentu gitu. Itu tuh ada praktiknya gitu, praktiknya gitu. Terus ada yang ketiga ada etika, berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yaitu ilmu atau filsafat yang mengkaji nilai-nilai norma yang menjadi pedoman perilaku gitu. Kayak perilaku kita itu teh etika gitu ya. Atau secara singkatnya akhlak adalah hal yang paling mendasar yang diukur dengan dalil agama atau wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada moral, adalah praktik yang diukur dengan norma sosial atau itu ada adat kebiasaan. Yang ketiga ada etika. Etika itu teori yang diukur dengan logika. Beda lagi kalau etika Islam. Etika Islam itu telah ukurnya kayak akhlak gitu, dari pandangannya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan utama, yaitu sumber nilai baik dan buruknya. Seperti akhlak itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sifatnya itu universal atau abadi, itu nggak bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu, tempat, itu nggak akan berubah. Lalu ada moral mah kayak sifatnya tuh sumbernya itu dari adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Sifatnya itu lokal dan temporal, itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu, dan tempat gitu. Lalu ada etika. Kalau etika berdasarkan akal pikir manusia atau filsafat manusia. Sifatnya itu kayak teoritis dan relatif. Itu mah tergantung kondisi, kayak bergantung rasio. Lalu ada standar baik dan buruknya akhlak di dalam Islam gitu. Standar mutlak baik ma'ruf atau buruk atau munkar bersumbernya tuh dari
Al-Quran dan As-Sunnah. Kayak ma'ruf, baik, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang mencakup ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, dan berbuat baik kepada manusia. Itu teh ada di Quran surat Ali Imran ayat 110 dan Al-Maidah ayat 2. Kalau ada munkar itu buruk ya, kayak berperilaku buruk gitu. Itu teh segala sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan paling dilarang dalam syariat. Itu juga sama ada di Quran surat Ali Imran ayat 110 dan Al-Maidah ayat 2. Lalu ada ini akhlak Rasulullah SAW, yaitu cerminan Al-Quran. Nah, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada keterkaitan dan kedudukan. Akhlak itu adalah konsep yang paling komprehensif dan fundamental dalam Islam. Jadi bisa menjadi barometer kemuliaan di mata Allah. Nah, barometer itu kayak standar tertinggi dan paling akurat untuk mengukur baik dan buruknya suatu perilaku serta kualitas diri seseorang di hadapan Allah. Punya etika gitu, berakal. Kita teh bilang kalau menipu itu baik jika dia menguntungkan, tapi ada juga berdasarkan moral gitu. Ada yang mengatakan menipu itu buruk jika ketahuan, maka akhlak teh yang menjadi barometernya, kayak memberikan keputusan yang mutlak bahwa menipu itu adalah perbuatan yang buruk atau munkar karena dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu teh tanpa memandang rugi atau untung atau ruginya suatu penilaian atau suatu penilaian masyarakat. Jadi udah kayak itu teh perilaku yang buruk. Jadi akhlak tuh menjadi alat ukur utama dan mutlak di dalam Islam begitu. Lalu sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada salah kata. Saya tetap dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.